بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Allah menurunkannya pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah sidang jemaah yang dirahmati Allah, segala sesuatu terkait dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Makanya kalau Al-Quran itu turun kepada seseorang itu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, dia kata Nabi menjadi orang yang sangat mulia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sedangkan Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat ini, maka insyaAllah kita akan membahas salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran ada 5. 1. Membacanya, 2. Menghafalnya, 3. Memahami maknanya, 4. mentadaburinya, 5. mengamalkannya. Kita ambil yang paling sederhana, yang paling pertama, langkah awal hubungan kita dengan Al-Quran, yaitu membacanya. Kita hanya bahas pada khutbah yang singkat ini adalah membacanya. Apa hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Maka kita ambil kesimpulan di awal khutbah ini, hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim, dan kalau salah baca Al-Quran berdosa. Kecuali bagi orang yang masih belajar, maka kalaupun salah dia mendapatkan 2 pahala. Rinciannya bagaimana? Rinciannya ada 4 alasan. Ada 4 alasan kenapa baca Quran itu bagi setiap muslim hukumnya wajib. Yang pertama sekali adalah firman Allah bahwasanya bisa baca Quran ataupun tidak, ini terkait dengan iman seseorang. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Allah SWT berfirman, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang Allah berikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi,
mereka mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah, ulaika yu'minuna bih, merekalah yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Jadi siapa orang beriman kepada Al-Quran? Dalam ayat ini Allah jelaskan orang yang mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah. Makna tilawah dalam bahasa Arab ada dua. Satu, maknanya membaca. Berarti orang beriman kepada Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Makna tilawah yang kedua adalah mengikuti isi kandungannya. Jadi minimal sekali kita beriman kepada Al-Quran, dan rukun di antara rukun iman kita adalah beriman kepada Al-Quran. Minimal sekali kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Bagaimana kita mengatakan beriman kepada Al-Quran kalau membacanya masih keliru? Ini yang pertama, membaca Quran bisa atau tidak, ini terkait dengan iman seorang muslim. Karena dia terkait dengan iman, maka dia tidak terkait dengan pekerjaan. Siapapun, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun cita-citanya, atas nama seorang muslim, maka dia hendaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya seorang pedagang ikan keliling, apakah boleh saya tidak bisa baca Quran? Jawabannya tidak boleh. Anda beriman, pedagang ikan tetap wajib bisa baca Quran dengan baik dan benar. Saya seorang kuli bangunan misalnya, ataupun saya seorang ibu rumah tangga, enggak ada kerjaan apa-apa, bukan pengajar. Apakah boleh saya tidak bisa baca Quran? Jawabannya tidak boleh. Jika Anda ibu rumah tangga yang beriman kepada Allah, maka hendaknya Anda bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ini yang pertama. Kemudian karena bisa baca Quran atau tidak terkait dengan iman, maka dia tidak terkait dengan umur, berapapun umurnya. Kalau memang belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, hendaknya mempelajarinya kembali. Sebenarnya yang dirahmati Allah, ini alasan yang pertama kenapa Quran itu wajib bisa dibaca dengan baik dan benar. Kemudian alasan yang kedua adalah teks dari kitab ulama ahli qiraat. Jadi ada ulama ahli qiraat yang betul-betul menguasai Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ahli fikih ada ulama fikih, ahli hadis ada ulama hadis. Ini kalau Al-Quran namanya ulama qiraat. Namanya adalah Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari Asy-Syafi'i dalam kitabnya berjudul Kitab Matan Muqaddimah Jazariyah, beliau berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Maknanya membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya adalah wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, barang siapa membaca Quran dengan kesalahan, maka dia berdosa. Ini bukan saya yang mengatakan wajib bisa baca Quran kalau salah berdosa, tapi yang mengatakannya adalah Imam Ibnul Jazari Asy-Syafi'i, gurunya Imam Al-Mahalli. Kalau orang Aceh, Imam Al-Mahalli biasanya kenal. Ini gurunya lagi. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Alasannya kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Quran itu Allah turunkan dengan tajwid, dengan panjang pendeknya. Kalau salah kita baca panjang pendeknya, Quran tidak Allah turunkan seperti itu. Allah turunkan Al-Quran dengan dengung-dengungnya. Kalau salah kita baca dengungnya, maka Quran tidak Allah turunkan seperti itu. Wa hakadha minhu ilaina wasala, demikianlah Quran sampai kepada kita. Ini alasan yang kedua, adanya teks kitab dari ulama ahli Al-Quran yang mengatakan wajib bisa baca Quran dengan baik dan benar, dan kalau salah berdosa. Ini yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa ulama ahli Al-Quran mengatakan kalau salah baca Quran berdosa? Karena Quran ini kalau salah kita baca bacaannya, maka maknanya juga salah. Saya pernah mendengar, ada bukan sekali, sekitar 2 atau 3 kali, ada
imam di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, tidak disebutkan di mana masjidnya. Ada yang membaca seperti ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, kaifa fa'ala rabbuka. Ini yang betulnya, la-nya ini pendek. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, fa'ala rabbuka. Fa'ala, la-nya pendek. Ini yang betul. Ya. Kalau dibaca la-nya pendek, maknanya adalah, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu Allah yang satu telah menghancurkan pasukan gajah. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat Al-Fil. Jadi kalau fa'ala dalam bahasa Arab satu orang. Jadi kalau fa'ala la-nya pendek, Allah itu satu. Allah yang maha satu telah menghancurkan pasukan gajah. Tapi kalau dibaca fa'ala rabbuka, dipanjangkan sedikit, enggak banyak. Dipanjangkan satu harakat menjadi dua harakat. Dalam bahasa Arab, kalau fa'ala la-nya panjang sedikit, maknanya dua. Berarti fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau melihat bagaimana dua Tuhanmu telah menghancurkan pasukan gajah. Jadi salahnya sedikit, yang pendek dipanjangkan sedikit, tapi maknanya Allah yang satu menjadi dua. Dan saya yakin mengatakan Allah dua bukan permasalahan yang kecil, bukan permasalahan yang sedikit. Ini yang pendek dibaca panjang sedikit, maknanya berubah. Begitu juga sebaliknya, yang panjang dibaca pendek juga maknanya berubah. Misalnya, wa idh qala Musa, ketika Nabi Musa berkata. Qala, qa-nya panjang dua harakat. Qala artinya berkata. Tapi kalau dibaca qa-nya pendek, qala maknanya menggoreng. Wa idh qala Musa, ketika Nabi Musa menggoreng, berubah maknanya. Wa idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman. Wa idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu menggoreng. Jadi mengatakan Nabi menggoreng, Tuhan menggoreng, ini sebuah kesalahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Bis pakai sin. Ya. Kalau belum bisa bilang S, terbacalah bismillah. Bis. Ya. S orang Aceh, bismillah. Ya, orang Aceh ada gitu, engkau masin. Ya. Jadi kalau bismillah pakai sin dengan nama Allah, ismun artinya nama. Tapi kalau pakai sa, ismun artinya dosa. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan dosa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang mengaji bilang Allah berdosa, padahal yang ngajinya salah. Maka ulama mengatakan yang salah ngaji ini berdosa. Ya, jadi salah baca Quran, salah panjang pendek, salah huruf, ini membuat maknanya berubah. Ya, dan berubahnya kadang-kadang lucu, kadang-kadang mengerikan dan lain sebagainya. Sebenarnya mahal Allah. Ini alasan yang ketiga kenapa Quran itu perlu kita baca dengan baik dan benar, karena salah baca salah maknanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kenapa Quran ini wajib kita baca dengan baik dan benar? Karena teks kitab-kitab ulama fiqih mengatakan pentingnya kita membaca Quran dengan baik dan benar, karena terkait dengan sah atau tidaknya solat kita. Misalnya, ya, misalnya dalam kitab karangan Imam Asy-Syafi'i, ya, jilid 2 dalam bab kaifa qiraatul musalli, bab bagaimana bacaan orang solat. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i menjelaskannya panjang, kita ambil sedikit. Imam Syafi'i berkata, wa in lahana fi ummil Quran. Ya. Ini kita garis bawahi lagi, bukan saya mengatakannya, yang mengatakannya Imam Asy-Syafi'i. Wa in lahana fi ummil Quran. Jika seseorang yang solat, dia salah membaca Al-Fatihah, lahnan yuhilul makna, kesalahannya mengubah makna dari Al-Fatihah tersebut. Jadi salah itu ada dua. Ada salah baca mengubah makna, ada salah baca tidak mengubah makna. Ini yang kata Imam Syafi'i, salah baca yang mengubah makna. Saya ulang sekali lagi, wa in lahna fi ummil Quran lahnan yuhilul makna syai'an minha.
sedikit pun berubah makna dari Al-Fatihah tersebut, kata Imam Syafi'i, lam ara salatahu mujzi'ah, maka aku melihat solatnya tidak sah. Anhu, dari dirinya, wala amman khalfahu, tidak sah pula makmum yang berdiri di belakangnya. Ini berat sekali ni perkataan Imam Syafi'i. Ini kalau salah baca Al-Fatihah, yang salahnya mengubah makna. Tapi kalau salahnya tidak mengubah makna, kata Imam Syafi'i, solatnya sah, makmumnya sah, akan tetapi makruh menjadi imam. Kalau selain Al-Fatihah, salah bagaimanapun solatnya sah, kata Imam Syafi'i. Dan juga dalam kitab-kitab lainnya, Imam An-Nawawi dalam syarah Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan wajib baca Al-Fatihah seluruh hurufnya, seluruh tasydidnya, enggak boleh tinggal sedikit pun, enggak boleh salah sedikit pun. Dan seterusnya, jemaah Jumaat yang dirahmati Allah. Demikian 4 alasan kenapa kita ini hendaknya bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Bahkan ada ancaman kalau salah baca Quran berdosa. Timbul permasalahan kemudian, kalau salah baca Quran berdosa, maka umat Islam akan takut baca Quran. Ya, katanya baca Quran dapat pahala, ni katanya berdosa kalau salah. Ini bagaimana solusinya? Orang enggak mau lagi baca Quran karena takut salah, takut dosa. Bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia bersama Nabi dan malaikat yang mulia lagi taat di akhirat kelak. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi. Tapi orang yang baca Quran, dia masih yatata'ta'. Bacanya masih terbata-bata, bacanya masih salah-salah. Wa huwa alaihi syaqq, dan dia capek. Orang enggak bisa ngaji itu, kita minta ngaji 1 halaman, dia capek. Sambil ngaji sambil mikir, ya. Maka kata Nabi, bagi orang seperti ini, lahu ajron, bagi dia 2 pahala. Jadi bukan dosa. Orang yang salah baca Quran terbata-bata, kemungkinan salahnya besar, ini kata Nabi bukan dosa, tapi dia dapat 2 pahala. Pahala dia berusaha, pahala dia mengaji, ya. Jadi kata ulama salah baca Quran berdosa, kata Nabi salah baca Quran dapat 2 pahala. Ini siapa yang betul? Kedua-duanya betul. Tidak mungkin ulama itu mengambil hukum yang bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi bagaimana mengkombinasikan keduanya? Bahwasanya kalau kita kembali kepada hadis tadi, walladhi yaqra'ul Quran, orang yang masih mau baca Quran, masih mau belajar, ya, wa huwa alai syaq, berlelah-lelah dia untuk mau bisa baca Quran lagi, mau belajar lagi, menyisakan waktu untuk belajar lagi, mau dia membaca, menyisakan waktu untuk baca Quran. Nah, orang yang masih mau berusaha seperti ini, ada usaha dia untuk bisa mengaji, untuk terus mengaji. Ini orang seperti ini, walaupun dia masih belum bisa, walaupun masih salah-salah, kata Nabi, lahu ajron, bagi dia 2 pahala. Mana juga orang yang salah baca Quran berdosa, bisa jadi sudah tidak bisa mengaji, tidak mau belajar, ataupun tidak ada upaya untuk belajar. Kapan cari guru mengaji? Ketika mau jadi caleg atau mau cari istri. Ini sebagian kasus, ya. Jadi ini sebuah permasalahan, ya. Bahwasanya tidak bisa mengaji enggak apa-apa, yang penting mau belajar. Selama masih mau belajar, salah bagaimanapun, Nabi janjikan tidak hanya tidak berdosa, tapi bahkan dapat pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi salah satu motivasi bagi kita semuanya untuk terus mengkaji Al-Quran dan terus berinteraksi dengan Al-Quran yang mulia, sehingga hidup kita juga bisa menjadi mulia. Demikian yang bisa khatib sampaikan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari khatib sendiri, khatib berbanyak maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي روهينيا وفي دونغالا وفي انتبه وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.